Monggo ya Allah, laknat istrinya, laknat anaknya, laknat cucunya, hancurkan hidupnya, cabut keberkahannya ya Allah. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum, Mishim Habasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Indonesia Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabarnya para subscriber pencinta channel Injil Habaget? Haleluya, luar biasa. Nah, saudaraku, mari kita melihat cuplikan video berikut ini. Segaf dan siapapun, ayo mubahalah, mubahalah. Monggo ya Allah, laknat istrinya, laknat anaknya, laknat cucunya, hancurkan hidupnya, cabut keberkahannya ya Allah. Amin, amin, amin. Nah, saudaraku, bagaimana di saat kita melihat beliau berdoa, mengutuk orang lain sampai keturunannya dikutuki, Bapak Ibu. Maka saya sering sekali katakan bahwa adab, budi pekerti, kesopanan itu, tata krama, lisan itu sangat penting, Bapak Ibu. Dan harus dijaga supaya tidak menyakiti orang lain. Nah, timbul pertanyaan, kenapa Bang Pendi kok suka sekali membahas iman mereka, agama mereka, dan tidak ada sangkut pautnya dengan iman kita? Memang benar Bapak Ibu. Tapi saya ingin mengajak teman-teman, kerabat, sahabat saya yang ada di sana, supaya mereka melek, mereka bisa melihat, mereka bisa memandang, mereka bisa memahami, mereka bisa tahu, dan mereka bisa mengerti bahwa kelakuan orang yang mereka junjung tinggi selama ini. Dan bagaimana ajaran seperti itu. Jadi yang saya inginkan, saudaraku, teman saya yang ada di sana itu keluar dari ajaran-ajaran seperti itu. Ajaran yang suka mengutuk. Ajaran yang suka menyumpahi orang lain. Itu harus dihindari. Nah, di dalam kalau saudara melihat Al-Quran juga ada ayat-ayat tertentu di mana Allah juga bersumpah demi ciptaannya. Demi bintang, demi bulan, demi matahari, demi gunung-gunung. Nah, itu ada ayat dalam Al-Quran memang Allah bersumpah. Maka dari itu, kita harus membuat mereka sadar, berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih. Kalau perlu, berpikir secara kritis. Kenapa bisa seperti ini? Ada apa? Siapa yang pimpin mereka? Al-Quran, kitab suci yang mereka imani, itu ditaruh di kepala. Lalu mereka bersumpah, menyumpahi orang lain. Nah, bayangkan Bapak Ibu, apa tidak sayang kita melihat orang-orang seperti itu? Pakaiannya rapi, menunjukkan bahwa orang tersebut adalah ahli agama, orang yang terpandang dalam agama. Tetapi doa saja seperti itu, gimana dengan yang lain? Lalu pertanyaan Bang Pendi, bagaimana cara kita berdoa? Ayo, bagaimana Alkitab mengajarkan kita berdoa? Saya tidak ambil ayat banyak Bapak Ibu. Adonai Yeshua HaMashiach mengajarkan murid-muridnya dan juga mengajarkan kita saat ini terlebih dahulu untuk mengampuni orang lain sebelum memanjatkan doa kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, tepatnya di dalam Injil Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Bila ada sedikit yang mengganjal, rasa enak, rasa tidak enak di dalam hati, di dalam pikiran kita, kata Alkitab, bereskan dulu itu. Apa yang tidak enak di dalam hatimu, apa yang tidak menyenangkan pikiranmu, bereskan itu dulu, baru kamu datang berdoa kepada Tuhan. Itu perintah Alkitab kepada kita. Itu ajaran Alkitab. Ajaran yang tidak boleh mengutuki orang lain, menyumpahi orang lain, apalagi kitab suci taruh di kepala. Wah, Tuhan tolong. Tidak pamer juga Bapak Ibu. Di saat kita berdoa tidak pamer. Alkitab menyebutkan bahwa umat Kristen, orang-orang yang percaya tidak boleh pamer dalam berdoa layaknya orang munafik.
yang haus akan pujian. Sebaiknya berdoalah di tempat tersembunyi dengan bersungguh-sungguh. Di dalam Injil Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya, Bapak Ibu. Mereka sudah mendapatkan upahnya. Ketika dilihat orang, itulah upahnya. Dengan harapan kita ini benar-benar ingin dipuji oleh orang. Bahwa kita ingin mengatakan kepada semua orang, aku ini adalah ahli ibadah. Kita pakai pakaian kebesaran agama. Orang-orang seperti ini, kata Alkitab, Bapak Ibu, persis seperti kuburan yang luarnya dibalur dengan bagus, dicat, diperindah, dipercantik, diperelok. Tetapi dalamnya tulang belulang, bahkan belatung. Mari kita ikut ambil bagian, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Jangan sampai bangsa dan negara kita disuriahkan, Bapak Ibu. Bila bangsa dan negara kita aman, damai, tentram, kita sebagai masyarakat juga aman, tenang, penuh sukacita di dalam melakukan aktivitas sehari-hari, Bapak Ibu. Tidak ada demo-demo, tidak ada huru-hara, tidak ada teriakan bela ini, bela ini, bela ini, tidak ada. Yang ada apa? Adem, tentram, aman, damai, penuh sukacita. Alkitab mengajarkan kepada kita semuanya. Berdoalah untuk bangsa dan negara di mana kamu tinggal. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Karena bila bangsa dan negaramu damai, engkau pun aman. Dan juga sebaliknya. Mana yang kita mau? Apakah kita ingin aman, damai, atau kita ingin sebaliknya? Semua ada pada kita, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kiranya video singkat ini bisa dilihat oleh saudara kita dari seberang. Sehingga mencerahkan pikiran mereka. Membuat mereka bisa berpikir dengan akal yang sehat. Berpikir dengan logis. Dan berpikir secara kritis kalau kata Buya Syukur Yasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh, Bishim Adonai Yesus Hamasiah, Warwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam toleransi. Salam murtad.